Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Muharani, BP 1910-622015, paralel 02. Saya di sini akan membacakan hasil praktikum saya acara ketiga untuk pembibitan ternak. Untuk praktikum acara ketiga, pada artikel 1 yang saya dapatkan, judulnya yaitu Estimasi Potensi Pembibitan Ternak Kerbau di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan penulis Dino Eka Putra Sarbaini dan Tinda Afriani, dengan jurnalnya Veteriner pada bulan Desember 2017, volume 18, nomor 4, halaman 624 sampai 633. Data mengenai sifat reproduksi dianalisis secara kuantitatif. Data jumlah kerbau jantan dan kerbau betina dewasa, kerbau jantan dan kerbau betina muda, jumlah pedet jantan dan betina terlahir digunakan untuk menghitung NINRR dan output melalui pendekatan teori pemulihan ternak. Wilayah penelitian ini yaitu di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan diambil dari 3 nagari desa yang memiliki populasi tinggi, sedang, dan rendah. Materi dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah ternak kerbau dan petani sebagai responden yang tersebar di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Pengamatan terhadap identitas peternak dengan melakukan wawancara langsung pada responden yang dibantu dengan kuesioner. Selanjutnya, output. Potensi atau output ternak kerbau di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yaitu kemampuan wilayah tersebut untuk mengeluarkan ternak kerbau bibit maupun untuk dipotong tanpa mengganggu perkembangan populasi ternak kerbau di wilayah tersebut, menurut Sumadi et al. 2011. Estimasi output dikategorikan tinggi apabila persentase kelahiran maksimal dan persentase kematian rendah. Karena apabila nilai natural increase maksimal, maka nilai output juga akan ikut maksimal. Output dapat terdiri atas ternak kerbau afkir atau tua, jantan maupun betina, ternak kerbau muda, sisa pengganti jantan maupun betina. Berdasarkan pola pembiakan ternak tersebut, maka dapat dihitung komposisi potensi ternak kerbau di Kecamatan Ulakis Tapakan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016. Ternak kerbau afkir digemukkan kemudian dipotong, kerbau muda jantan untuk bakalan pengemukan, dan kerbau muda betina untuk bibit pengembangan populasi ternak kerbau di wilayah sendiri atau tempat lain. Secara rataan output ternak kerbau di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman untuk kerbau afkir jantan yaitu 7,94% dan betina 5,84% dari populasi. Sapi muda jantan terdapat 4,55% dan betina 5,33% dari populasi. Untuk dinamika populasi ternak kerbau di Kecamatan Ulakan Tapakis dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Populasi ternak kerbau di Kecamatan Ulakan Tapakis tahun 2016 sampai tahun 2002 mengalami peningkatan populasi dengan rataan peningkatan sebesar 63 ekor atau 3,40%. Hal ini dapat terjadi jika koefisien teknis pemeliharaan ternak kerbau tidak berubah atau sama jumlah populasi ternak kerbau berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015 yaitu sebesar 667 ekor populasi sapi jantan dan 1008 ekor populasi kerbau betina, dan pada tahun 2020 jumlah populasi kerbau jantan sebesar 870 ekor dan betina 1313 ekor dengan rataan kenaikan populasi per tahun sebesar 3,40% dari populasi. Hal ini dapat terjadi jika koefisien teknis ternak kerbau tidak berubah. Selanjutnya, jumlah ketersediaan ternak kerbau bibit jantan dan betina pada tahun 2016 sebanyak 396 ekor dan tahun 2020 sebanyak 517 ekor dengan kenaikan populasi per tahunnya sebesar 63 ekor atau 3,40%. Selanjutnya, jumlah estimasi output ternak kerbau dari tahun 2016 sampai 2020 yang mengalami peningkatan jumlah populasi setiap tahunnya. Jumlah estimasi output pada tahun 2016 sebanyak 397 ekor dan pada tahun 2020 sebanyak 515 ekor.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa populasi ternak kerbau di Kecamatan Loakanta Pakis, Kabupaten Padang Pariaman, kelebihan ternak. Pada penelitian ini juga terlihat ternak kerbau yang keluar lebih banyak dibandingkan ternak kerbau yang masuk. Apabila persentase ternak yang keluar lebih tinggi dibandingkan persentase ternak yang masuk, berarti wilayah tersebut merupakan penghasil ternak kerbau sehingga dapat dikatakan bahwa Kecamatan Loakanta Pakis layak dijadikan sebagai kawasan sumber bibit ternak kerbau. Selanjutnya untuk artikel yang kedua, yaitu judulnya Estimasi Dinamika Populasi dan Pembibitan Sapi Potong di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan penulis Tinda Afriani, MP Agusta, jurnalis Firda Arlina, dan DE Putra. Jurnal Peternakan Indonesia pada bulan Juni 2019, volume 21 nomor 2, halaman 130-142. Data yang dianalisis yaitu pemilikan ternak rata-rata per responden pada waktu penelitian dilakukan, yaitu jumlah populasi ternak saat survei dibagi jumlah responden. Pemilikan ternak sapi potong rata-rata per responden selama setahun, ternak pengganti atau replacement stock, nilai net repletion rate atau NRR, estimasi output, dan dinamika populasi. Wilayah penelitian ini yaitu di Kecamatan Linggo, Sari Baganti, Kecamatan Batang Kapas, dan Kecamatan Empat Nagari, Bayang Utara. Materi dan metode yang digunakan, materinya yang digunakan pada penelitian ini adalah petani yang memiliki ternak sapi sebagai responden yang tersebar pada 3 kecamatan. Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis yang menggunakan metode survei dengan pengamatan dan pengukuran langsung terhadap sampel dan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dan kuota sampling. Dinamika populasi ternak sapi potong. Rataan dinamika populasi cenderung menurun dengan persentase 1,71% atau sebanyak 66 ekor per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase ternak yang keluar dibandingkan ternak yang masuk, sehingga diperlukan pembatasan pengeluaran ternak sapi betina, khususnya ternak sapi betina produktif dari daerah ini untuk menanggulangi kekurangan ternak. Berdasarkan persamaan garis regresi Y sama dengan 3.857,40 sampai 588 X dari analisis time series data populasi ternak sapi potong tahun 2012 sampai tahun 2016. Maka dapat diestimasi populasi ternak sapi potong di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sampai 2021 dengan estimasi koefisien teknisnya sama. Populasi ternak sapi potong di lokasi penelitian tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan penurunan populasi dengan rataan sebanyak 783,92 ekor atau 25,83%. Dengan kata lain, bahwa Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mengalami kekurangan ternak sapi potong sebanyak 784 ekor atau sebesar 26% dari populasi per tahunnya. Hal ini dapat terjadi apabila koefisien pemeliharaan ternak sapi potong tidak berubah atau sama. Dengan meningkatkan populasi ternak sapi betina produktif pada daerah ini dapat menutupi kekurangan ternak sapi potong di daerah ini di masa yang mendatang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dapat dijadikan sebagai kawasan sumber bibit sapi potong. Hal ini dapat dilihat dari semua kriteria yang diukur. Komposisi ternak sapi potong di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari sapi pesisir 50,15%, sapi simpes 25,80%, sapi bayi 17,06%, sapi simpo 3,75%, dan Brahman Cross 2,18%. Di mana persentase sapi potong yang keluar 6,12% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase sapi potong yang masuk, yaitu 5,10%. Nilai natural increase atau NI ternak sapi potong di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 17,64%, yang menunjukkan nilai NI di daerah ini tergolong sedang. Populasi ternak sapi potong di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan kelebihan 1.207,79%, ternak jantan sebesar dengan nilai NRR jantan sebesar 1.307,79%, dan kelebihan 574,34% ternak betina.
dengan nilai NRR sebesar 674,34%. Rataan nilai output ternak yang didapatkan yaitu 0,77% untuk ternak jantan afkir dan 1,13% ternak betina afkir. Serta rataan sisa replacement jantan 9,30% dan sisa replacement betina 6,49%. Selanjutnya untuk artikel yang ketiga dengan judul estimasi output berbagai bangsa kambing di Desa Dadapan, Kecamatan Sumberharjo, Kabupaten Tanggamus, dengan penulis Selera Permataning Hasri, Sri Suharyati, dan Sulastri. Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan, volume 2 nomor 1, halaman 8-13 pada bulan April 2018. Data struktur, populasi, dan data reproduksi digunakan untuk menghitung nilai NI, NRR, dan output melalui pendekatan teori pemilihan ternak. Wilayah penelitian ini yaitu berada di Desa Dadapan, Kecamatan Sumberharjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, mulai Juni sampai dengan Agustus 2017. Selanjutnya materi dan metode. Materi penelitian ini terdiri dari peternak beserta kambing yang terdapat di Desa Dadapan, Kecamatan Sumberharjo, Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik pengambilan data secara sensus, sehingga semua kambing milik peternak yang ada di Desa Dadapan digunakan sebagai sampel. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang merupakan peternak kambing. Output yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Dadapan mampu mengeluarkan ternak kambing jantan dan betina yaitu 27,66% atau 36 ekor, kambing saburai 15,72% atau 20 ekor, kambing burawa 27,33% atau 42 ekor, kambing rambon dan 20,31% atau 12 ekor untuk kambing PE. Komposisi output ternak tergantung dari beberapa persen ternak yang harus disingkirkan dan dapat diganti dari ternak yang baru yang berasal dari ternak muda, menurut Harjo Subroto 1994. Kambing rambon memiliki total output yang tinggi. Hal ini dilatar belakangi oleh persentase tujuan pemeliharaan ternak untuk penggemukan paling tertinggi dibandingkan dengan kambing lainnya, yaitu kambing rambon sebanyak 7,5%. Kambing saburai 2,44%, kambing burawa 0%, dan kambing PE 2,78%. Total output juga berkaitan dengan kebutuhan ternak pengganti dan ketersediaan ternak pengganti. Kebutuhan ternak pengganti dipengaruhi oleh persentase ternak dewasa dalam populasi dan lamanya penggunaan ternak dewasa dalam ternak pengganti. Kesimpulan yang didapat dari artikel ketiga yaitu nilai natural increase atau NI dari urutan tertinggi dan terendah terdapat pada kambing saburai, kambing rambon, kambing PE, dan kambing saburai. Kambing saburai memiliki nilai net replacement rate atau NRR jantan dan betina tertinggi dibandingkan dengan kambing rambon, kambing PE, kemudian kambing burawa. Output tiap-tiap bangsa kambing di Desa Dadapan dari yang tertinggi yaitu pada kambing saburai, kemudian diikuti oleh nilai output kambing rambon, kambing PE, kemudian kambing burawa. Mungkin sekian hasil praktikum yang saya dapat untuk acara ketiga. Salah dan janggal mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.